Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitab shalah, yaitu bab yang ke-121, yaitu bab istihbabu salatid duha wa anna aqallaha rak'atan wa akmalaha 8 raka'atin wa awsataha 4 raka'atin aw 6 wal hatha 'ala al muhafazati 'alaiha wal hathu 'ala al muhafazati 'alaiha. Yaitu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya salat duha dan minimal rakaatnya ada 2 rakaat dan yang sempurnanya adalah 8 rakaat dan yang pertengahannya adalah 4 ataupun 6 rakaat dan anjuran untuk menjaganya. Hadis yang ke-1657 dari kitab Riyadhus Sahih Muslim. Hadis ini dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullah qala qultu li Aisyah hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qalat la illa ayyaji'a min maghibihi. Dari Abdullah bin Syaqiq, beliau mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha? Maka Aisyah mengatakan tidak, kecuali ketika beliau datang dari berpergian. Kemudian riwayat selanjutnya dari Urwah an Aisyah annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatad duha qattu wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi an-nas fayufrada alaihim. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, itu Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sekalipun, adapun aku melakukannya, kata Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang meninggalkan suatu amalan yang sebenarnya beliau ingin atau suka melakukan amalan tersebut karena ditakutkan amalan itu akan diwajibkan kepada manusia. Hadis selanjutnya dari Mu'adzah qalat annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatad duha qalat 4 raka'atin wa yazidu ma yasha. Dari Mu'adzah bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah, berapa Rasulullah SAW, berapa rakaat Rasulullah SAW salat duha? Maka Aisyah mengatakan 4 rakaat dan beliau kadang menambah. Kemudian
Riwayat selanjutnya dari Abdurrahman ibni Abi Laila, qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummu hani fa innaha haddathat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah fa shalla 8 raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qattu akhafa minha ghaira annahu kana yutimmu ruku'a was sujud. Dari Abdurrahman ibni Abi Laila, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang beritahukan kepadaku bahwasanya dia melihat Nabi SAW salat duha kecuali Ummu Hani. Bahwasanya sungguhnya dia bercerita, yaitu Ummu Hani bercerita bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya ketika Fathul Mekah. Kemudian Nabi SAW salat 8 rakaat. Kemudian Ummu Hani mengatakan bahwasanya aku tidak melihat Rasulullah SAW salat, atau tidak pernah aku melihat Rasulullah SAW salat seringan salat tersebut, tetapi beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Harith ibni Naufal qala sa'altu wa harastu ala an ajida ahadan minan nas yukhbiruni anna Rasulullah SAW sabbaha subhata duha falam ajid ahadan yuhaddithuni dzalika ghaira anna Ummu Hani binta Abi Thalib akhbaratni anna Rasulullah SAW ata ba'da martafa'an nahar yaumal fathi fa utiya bi thawbin fasutira alaihi faghtasala thumma qama faraka'a 8 raka'atin la adri aqiyamu fiha atwalu am ruku'uhu aw sujuduhu kullu dhalika minhu mutaqaribun qalat falam arahu sabbahaha qablu wala ba'du. Dari Abdullah bin Harith bin Naufal, beliau mengatakan saya bertanya dan saya berusaha untuk mendapatkan seseorang yang bisa memberikan kabar kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW itu salat duha. Maka tidak ada yang aku dapati seorang pun yang menceritakan hal itu kecuali Ummu Hani binti Abi Thalib, di mana Ummu Hani menceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW datang setelah matahari naik ketika Fathul Makkah. Kemudian beliau diberikan kepada beliau kain, kemudian dengan itu beliau disutira, artinya ditutupi, kemudian beliau mandi. Kemudian setelah mandi beliau salat 8 rakaat. Saya tidak tahu, kata Ummu Hani, apakah berdirinya yang lebih lama atau rukuknya atau sujudnya. Tapi justru seluruh itu mutaqarib, yaitu berdekatan, yaitu berdirinya, rukuknya dan sujudnya berdekatan. Kemudian Ummu Hani mengatakan falam arahu sabbaha qablu wala ba'du. Saya tidak pernah melihatnya, kata Ummu Hani, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan salat setelah itu pun sebelum itu. Riwayat selanjutnya juga dari Ummu Hani annahu, ya, dari Ummu Hani dari Aba Murrah maula Ummu Hani binti Abi Thalib akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani binti Abi Thalib taqul dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama fathi wa wajadtuhu yaghtasil wa Fatimah bin ibnatuhu tasturuhu bi thawbin qalat fasallamtu faqala man hadhihi qultu Ummu Hani bintu Abi Thalib qala marhaban bi Ummi Hani falamma faragha min ghuslihi qama fa shalla 8 raka'atin multahifan fi thawbin wahid falamma insarafa qultu ya Rasulullah zama ibnu ummi Ali ibni Abi Thalib annahu qatilun rajulan ajartuhu fulan ibnu Hubairah. Faqala Rasulullah SAW qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani
Qalat Ummu Hani wa dzalika duha. Dari Aba Murrah maula yaitu mantan budak dari Ummu Hani binti Abi Thalib, dia menceritakan bahwasanya dia mendengar Ummu Hani binti Abi Thalib berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah, maka aku mendapati beliau sedang mandi dan Fatimah menutupi beliau dengan selembar kain. Maka aku menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa ini? Kemudian aku mengatakan, Ummu Hani bintu Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, selamat datang kepada Ummu Hani. Setelah beliau selesai mandi, maka kemudian beliau salat 8 rakaat dengan multahifan fi thawbin wahid, artinya dengan satu lembar baju yang menutupi seluruh badan beliau, atau selembar kain yang menutupi seluruh badan beliau. Kemudian setelah selesai, aku berkata, wahai Rasul, sungguhnya ibnu ummi, anak ibuku, yaitu Ali bin Abi Thalib, itu saudaranya sendiri, Ali bin Abi Thalib, dia ingin membunuh seorang laki-laki yang sudah aku jamin, aku beri jaminan, aku beri keamanan, kata Ummu Hani, yaitu Fulan ibnu Hubairah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani, sungguh kami telah memberikan keamanan kepada orang yang engkau berikan keamanan, wahai Ummu Hani. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat kita sebutkan yang disebutkan oleh Imam Muslim. Pertama tadi riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq, yaitu apakah Rasulullah SAW salat duha, maka beliau mengatakan tidak. Yaitu Aisyah mengatakan tidak, kecuali ketika beliau datang dari bepergian. Ada 2 riwayat ya, dari Aisyah yang dari Abdullah bin Syaqiq. Kemudian riwayat selanjutnya dari Urwah juga dari Aisyah, bahwasanya Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat duha, tetapi saya melakukannya, kata Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan bahwasanya kadang Rasulullah SAW meninggalkan suatu amalan yang sebenarnya beliau ingin melakukannya, karena khawatir kalau seandainya dilakukan itu maka akan diwajibkan. Maka ini bisa kita lihat beberapa riwayat, nanti juga disebutkan bahwasanya riwayat selanjutnya yaitu riwayat Mu'adzah, ketika Mu'adzah bertanya kepada Aisyah, berapa rakaat salat Rasulullah SAW salat duha? Maka beliau mengatakan 4 rakaat, dan kadang beliau nambah. Ini bisa kita lihat bagaimana beberapa riwayat ini secara zahirnya kelihatannya bertentangan, di mana Aisyah sendiri tadi mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW salat duha, kecuali ketika datang dari bepergian, yaitu datang dari tempat yang jauh. Ja'an min maghibihi, artinya datang dari tempat yang sebelumnya beliau enggak ada, yaitu dari bepergian. Tapi di riwayat selanjutnya disebutkan bahwasanya Nabi sholat 4 rakaat dan kadang menambahnya. Maka di sini para ulama menggabungkan riwayat ini yang sebenarnya tidak bertentangan, di mana riwayat Aisyah tadi menyebutkan bahwasanya Nabi SAW kadang meninggalkan suatu amalan yang sebenarnya beliau ingin melakukannya, karena takut amalan itu kalau seandainya terus-menerus dilakukan maka akan diwajibkan. Sebagaimana kita bisa lihat ini kasusnya seperti sholat tarawih di bulan Ramadan. Nabi SAW tidak keluar ketika para sahabat sudah berkumpul beberapa malam. Awalnya Nabi keluar untuk sholat, kemudian datang para sahabat ikut, kemudian seterusnya sampai beberapa malam. Kemudian setelah 2 atau 3 malam beliau tidak keluar lagi. Kata Nabi, aku tahu kalian datang, tapi aku takut kalau seandainya sholat itu akan diwajibkan. Maka di sini
para ulama menjelaskan bahwasanya salat duha menurut jumhur para ulama hukumnya adalah sunnah. Maka disebutkan sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Sebagaimana nanti akan disebutkan riwayat Abu Hurairah, riwayat Abi Dzar dan riwayat Abu Darda di mana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada 3 sahabat ini. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Rasulullah SAW, ya, sebagian ulama mengatakan Nabi SAW tidak merutinkan ya, salat duha, artinya kadang salat kadang tidak. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan aku tidak pernah melihat. Tapi dalam hadis Ummu Hani beliau salat Rasulullah SAW salat duha 8 rakaat. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu hadis Ummu Hani, nanti akan berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu salat duha, ada yang mengatakan salat Fathul Makkah, salat sebagai tanda syukur ketika menaklukkan kota Mekah. Di mana Ummu Hani mengatakan saya tidak pernah melihat Rasulullah salat sebelum itu dan setelah itu 8 rakaat. Maka di sini ini ada beberapa ya pendapat para ulama. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan, jumhur para ulama mengatakan adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak dirutinkan. Kemudian hadis Ummu Hani juga tadi bisa kita lihat faedahnya, ya, faedah dari hadis Ummu Hani, yaitu Nabi SAW salat 8 rakaat. Ya, sebagian ulama tadi disebutkan, kita bisa lihat judul dari bab ini, yaitu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang sempurnanya salat duha itu 8. Wallahu alam, apakah ini batasan atau tidak? Ya. Apakah ini dibatasi? Ya wallahu alam. Ya. Tapi zahir dari judul yang dibawakan oleh Imam Nawawi, iya. Ya. Kemudian salat duha yang perlu kita ketahui, kapan dilakukan? Yaitu ketika waktu duha, dan waktu duha itu dimulai ketika matahari terbit dan telah naik sedikit. Karena ketika matahari terbit itu dilarang salat. Kita perlu mengetahui bahwasanya waktu yang dilarang salat adalah ketika selesai salat subuh sampai matahari terbit. Kemudian juga setelah salat asar sampai matahari terbenam. Kemudian ketika matahari tepat di atas, ketika sebelum masuk zuhur atau menjelang waktu zuhur. Maka waktu duha adalah ketika matahari sudah naik, sudah terbit dan naik. Ketika terbit tidak boleh salat, tapi ketika naik sedikit itu mulai salat duha sampai sebelum matahari lurus di atas kepala kita. Dan yang paling utama salat duha itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, salatul awabin hina tarmadul fisal, kata Nabi. Salatul awabin itu salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah adalah ketika panas. Tarmadul fisal, ini fisal itu anak unta yang dia merasa kepanasan, yaitu ketika matahari sudah tinggi, ya. Maka itu waktu duha yang paling utama. Kemudian faedah dari hadis Ummu Hani, ya, bahwasanya Ummu Hani sebagaimana kita ketahui, Ummu Hani binti Abi Thalib, ya, Ummu Hani binti Abi Thalib, beliau adalah berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi SAW. Ya. Maka dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya beliau mendatangi rumah Ummu Hani ketika Fatu Makkah dan mandi di rumah Ummu Hani, ditutupi oleh Fatimah, ya, Fatimah dengan selembar kain. Ini bisa kita lihat bagaimana ya kehidupan orang terdahulu, ya. Kemudian
Ummu Hani menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika itu sedang mandi. Ya, dalam hadis Ummu Hani tadi disebutkan. Maka Nabi mengatakan, siapa ini? Maka dikatakan ini Ummu Hani. Kemudian, ya wallahu alam, ini dibolehkan, kata para ulama, boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang mandi, tapi dia tidak menjawab. Nanti setelah keluar. Ya, Nabi tidak menjawab, tapi Nabi justru bertanya, siapa ini? Ya. Kemudian Ummu Hani mengatakan Ummu Hani binti Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW mengatakan marhaban bi Ummi Hani. Ini kalimat tarhib, artinya selamat datang, atau kepada kalimat ikram, ya, yaitu kalimat untuk memuliakan, ya, memuliakan sepupu Nabi sendiri, ya. Dan kemudian juga di sini disebutkan, para ulama menjelaskan, Ummu Hani menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Ketika di situ ada Fatimah, para ulama menjelaskan boleh seorang mengucapkan salam kepada yang tentunya sepupu, bukan mahram. Ketika ada mahramnya, boleh. Ketika aman fitnah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya bolehkah seorang laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya atau sebaliknya? Maka disebutkan bahwasanya seandainya itu aman dari fitnah, ya seperti ada mahram boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Karena hal itu justru bisa mengundang fitnah, kecuali aman dari fitnah. Kemudian juga Nabi SAW salat dengan satu pakaian. Tadi disebutkan multahifan fi thawbin wahid, yaitu Nabi salat dengan selembar kain. Subhanallah, pakaian Rasulullah SAW selembar kain yang multahifan, artinya yang beliau selimuti kain itu. Jadi disebutkan para ulama, kain itu menutupi bagian, mulai dari bagian bawah tubuh beliau sampai ke atas, yang mana ujung dari pakaian itu disilangkan oleh Nabi. Yang kiri ditaruh di pundak bagian kanan, yang bagian kanan ditaruh di pundak bagian kiri, disilangi supaya tidak lepas. Bagaimana kita bisa lihat sederhananya Rasulullah SAW dengan pakaiannya. Kemudian juga hadis ini, di akhir hadis ini sebenarnya ini yaitu perkataan qad ajarna man ajirti ya Ummu Hani. Ini pembahasan cukup panjang, mungkin ini berkaitan dengan fikih, ya, yaitu kami telah memberikan jaminan kepada orang yang engkau jamin wahai Ummu Hani, ya. Kita lanjutkan. Hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatan aw sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasanya setiap pagi, kata Nabi SAW, persendian salah seorang di antara Anda itu membutuhkan sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid, ya, tasbih kalimat subhanallah, tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilah, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah sedekah. Wa kullu takbirah sedekah, dan setiap takbir sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, dan memerintahkan, mengajak orang kepada yang baik sedekah, dan melarang dari yang mungkar juga sedekah. Wa yajzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha, dan cukup
Dari hal tersebut 2 rakaat yang dia lakukan ketika waktu duha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap takbir, setiap tahlil, tahmid itu adalah sedekah. Artinya setiap zikir yang kita ucapkan. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah sedekah. Maka sedekah tidak hanya dengan harta, dengan uang, tapi zikir yang kita ucapkan adalah sedekah. Menunjukkan bahwasanya ya seorang ketika ingin banyak bersedekah, salah satunya dengan dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk keutamaan berzikir. Hadis ini menunjukkan keutamaan berzikir. Kemudian juga menyuruh kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah orang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Kemudian hadis ini menunjukkan keutamaan salat duha, 2 rakaat salat duha, di mana setiap persendian kita, sulama, ya, mifsal, di persendian itu butuh untuk kita bersedekah dengannya. Maka cukup dengan 2 rakaat salat duha yang dilakukan oleh seorang muslim. Hadis ini ia menunjukkan keutamaan salat duha. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai duha wa an utira qabla an arquda. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengatakan telah berwasiat kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal, yaitu dengan berpuasa 3 hari setiap bulannya dan melaksanakan sholat duha 2 rakaat dan sholat witir sebelum aku tidur. Kata Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan apa? Keutamaan pertama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau diberikan wasiat secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya wasiat kepada beliau termasuk juga wasiat kepada kita. Kemudian kata Abu Hurairah khalil artinya kekasih dalam bahasa Indonesia, yang mana khalili adalah dari kata khullah, artinya para ulama menjelaskan tingkatan cinta paling tertinggi di atas mahabbah. Maka dikatakan Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW adalah khalilullah, kekasih Allah. Maka khullah itu lebih tinggi dari habibullah atau habib. Habib itu kekasih, tapi yang lebih tinggi adalah khalil. Ini tingkatan cinta paling tertinggi, kata khalil. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW kekasihku telah mewasiatkan kepadaku, menunjukkan bahwasanya sahabat itu menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. Apa maksud kekasih di sini? Di mana dia mendahulukan perintah Rasul SAW, selalu mengingat Rasul. Seorang kalau dia mencintai seorang, pasti dia selalu mengingatnya, pasti dia mendahulukan perkataannya, pasti dia mentaatinya. Itu mana kekasih. Maka sahabat kita bisa lihat bagaimana mereka mencintai Rasul SAW. Kemudian wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah 3 hal, yaitu berpuasa. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa tiap hari setiap bulannya di sini boleh dilakukan 3 hari itu di awal bulan, di pertengahan bulan atau di akhir bulan, dan boleh berturut-turut dan boleh juga tidak berturut-turut. Tidak mesti ayyamul bid. Walaupun ayyamul bid ada hadis secara khusus. Tapi ini adalah puasa 3 hari setiap bulan. Dalam setiap bulan seorang berpuasa 3 hari. Dan dikatakan bahwasanya seorang ketika dia berpuasa 3 hari
Setiap bulan dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu minimal dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Maka 3 hari dianggap dia puasa 30 hari, dan itu dilakukan setiap bulan. Maka puasa 3 hari ini sekali lagi boleh dilakukan oleh seorang berturut-turut. Misalnya Ayyamul Bid masuk dalam hadis ini, tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Zulhijjah, di setiap bulan Hijriah, atau dia lakukan di awal bulan, atau di pertengahan, atau di akhir, atau dia lakukan bercerai, artinya tidak berurutan, selang-seling, kapan saja, pokoknya 3 hari setiap bulan. Ini menunjukkan keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini berpuasa 3 hari setiap bulan, kapan saja. Menunjukkan bahwasanya wasiat ini adalah suatu hal yang sangat penting. Ini keutamaan. Ya. Kemudian raq'atai fajr, raq'atai duha. Raq'atai ad-duha yaitu 2 rakaat salat duha. Ini juga menunjukkan, hadis ini juga menjadi dalil bagi jumhur para ulama bahwasanya salat duha dilakukan terus-menerus. Ya. Kemudian witir sebelum tidur, yaitu salat witir. Bahwasanya salat witir salat yang dianjurkan. Dan tentunya yang lebih utama adalah di akhir malam, sebelum subuh, itu yang lebih utama. Tapi kalau seorang tidak mampu dia bangun sebelum subuh, maka dia dianjurkan untuk witir sebelum tidur. Ya, dia witir sebelum tidur. Sebagaimana wasiat Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan salat witir. Kemudian juga hadis dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'ahunna ma ishtu bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa salati duha wa bi an la anam hatta utira. Yaitu Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Habibi, kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal yang aku tidak akan tinggalkan. 3 hal tersebut selama aku masih hidup, kata Abu Darda, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya, salat duha, dan witir sebelum tidur. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis, ada hadis Abi Dzar tadi, juga hadis Abi Hurairah, dan juga hadis Abu Darda yang menunjukkan keutamaan salat duha. Ya, yang mana itu adalah salat yang dianjurkan. Kemudian juga dianjurkan bagi kita untuk senantiasa berpuasa setiap bulannya 3 hari, setiap bulan Hijriah 3 hari. Kemudian juga untuk tidak meninggalkan salat witir, untuk tidak meninggalkan salat witir. Ini menunjukkan 3 hal ini adalah suatu hal yang sangat utama. Bahkan Imam Ahmad, ulama Hanafiyah mengatakan salat witir wajib. Bahkan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat witir termasuk orang yang fasik, ditolak syahadatnya. Syahadah maksudnya, bukan syahadat, maksudnya persaksiannya. Kalau dia bersaksi di pengadilan ditolak nih. Kamu salat witir enggak tadi? Enggak, ditolak. Maka ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan salat witir. Dan tentunya kita sebutkan tadi, para ulama menjelaskan salat witir tentunya lebih utama salatnya di akhir malam, itu yang paling utama. Tapi kalau kita tidak mampu bangun, maka sebelum tidur. Ya. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang disebutkan oleh Imam Muslim yang berkaitan dengan keutamaan salat duha, ya. Dan menurut jumhur para ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Kemudian salat duha dilakukan, yang paling utama waktunya adalah ketika matahari sudah agak panas. Ya. Kemudian juga dianjurkan bagi kita untuk tidak meninggalkan puasa setiap bulannya 3 hari,
kapan saja kita mau, berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kemudian hendaknya kita tidak meninggalkan sholat witir, ya. Tidak meninggalkan sholat witir, ya, karena para ulama menjelaskan, ya, hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, ya, ini tiga hal ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, wasiat kepada Abi Hurairah, kepada Abi Darda tadi secara khusus, tentunya juga wasiat kepada kita semua agar kita tidak meninggalkan, ya, amalan yang mulia ini. Nah, wallahu ta'ala alam, ini yang berkaitan dengan bab tentang salat duha, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang salat sunnah fajar. Apakah hukum salat duha berjamaah? Berjamaah apa ini? Apa ini? Bersama anak-anak gitu ya maksudnya. Wallahu alam, ya, kita tidak mendapati hadis atau keterangan yang menjelaskan bahwasanya Nabi melaksanakan salat duha berjamaah. Salat yang berjamaah, salat sunnah, yaitu salat tarawih, ya. Adapun salat duha, wallahu alam, kita belum pernah mendapati hadis, keterangan hadis yang menjelaskan bahwasanya salat duha itu dilakukan berjamaah. Nah, wallahu alam, ya. Tentunya sebaiknya seorang tidak melakukannya, tidak melakukan hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Apakah boleh menekankan kepada anak-anak untuk melaksanakan sholat duha? Ya, tapi tentunya hukumnya sunnah. Ingat, yang perlu ditekankan yang pertama kali adalah yang wajib. Jangan lupa yang wajib daripada yang sunnah. Ada sebagian orang yang dia semangat melakukan sunnah, yang wajib ditinggalkan. Anak-anak, ini umur berapa dia? Kata Nabi, umuru awladakum bisalah wa hum abna'us saba. Suruh anak-anak itu sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun kita suruh dia sholat. Sholat apa ini, mas? Sholat wajib. Kalau sudah 10 tahun baru dipukul kalau tidak sholat. Sholat apa? Sholat wajib. Maka kita mendahulukan yang wajib. Kita suruh anak-anak kita sholat wajib terlebih dulu. Itu yang perlu diutamakan pertama kali. Kalau dia sudah bisa memahami, menjaga yang wajib, baru kita tambahkan yang sunnah. Jangan yang wajib aja belum, ya, kita sudah menambahkan. Itu salah. Jadi kita dalam mengajari anak-anak itu harus bertahap. Jangan semuanya kita ajarkan dalam satu waktu, sehingga akan dia menjadi bisa bosan, ya. Kita bertahap mengajarkannya. Yang paling pertama dan utama yang wajib. Sebagaimana sholat yang wajib, juga puasa yang wajib. Kita ajarkan terlebih dahulu, kita biasakan. Setelah dia bisa sholat yang wajib, menjaga sholat yang wajib, berjamaah di masjid, ya, baru, ya. Dan sebenarnya nggak perlu disuruh, ya boleh disuruh, atau dengan melihat kita sholat, biasanya anak-anak itu ikut, seperti itu. Jadi salah satu bagaimana kita membiasakan anak-anak, kita jadi orang yang pertama melakukannya, insya Allah anak itu ikut, ya. Seperti juga puasa. Ya, kalau kita ingin mengajarkan puasa sunnah, kita dulu yang puasa. Itu lebih baik, ya. Jadi boleh saja kita mengajarkan kepada anak-anak, mengajak mereka, tapi setelah mereka menjaga yang wajib. Jadi yang wajib yang harus ditekankan terlebih dahulu, ya. Yang harus disuruh itu yang wajib, karena itu yang pertama dan utama, ya. Maka boleh sholat witir dilakukan setelah sholat subuh atau pagi hari karena lupa. Ya, Nabi pernah mengqadha sholat malamnya ketika tertidur. Mengqadha sholat malamnya ketika tertidur. Ya, diqadha pada siang hari, bukan pagi setelah sholat subuh, tidak. Habis sholat subuh dilarang sholat. Ya, mungkin Anda qadha sekitar jam 8, jam 9, boleh. Yang mana disebutkan oleh para ulama, ketika Anda biasanya sholat witirnya
3 rakaat maka diqadha jadi 4 rakaat, jadi digenapkan. Begitu yang diajarkan, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Maka ini dibolehkan, ya tentunya ketika seorang tertidur. Kalau tertidur berarti kan tidak tiap hari ya. Yang tiap hari pula dia qadha, ya. Itu tidak tertidur namanya. Jadi kalau memang Anda tertidur, terbiasa, ya sudah, sholat witirnya kapan? Sebelum tidur, ya. Jadi kalau belum mampu bangun ini, ya sebelum tidur sholat witirnya, ya. Tapi kalau memang mungkin capek, mungkin pulang dari perjalanan, ya dan sebagainya, ya boleh sesekali, ya, itu namanya tertidur, ya. Apakah sholat duha dan sholat syuruk itu sama? Ya, sebagian ulama mengatakan, ya, Nabi SAW selesai sholat subuh kemudian beliau tidak beranjak dari tempat sholat beliau kecuali setelah matahari terbit dan tinggi, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Maka dikatakan itu sholat syuruk dan awal dari sholat duha. Sebagian ulama mengatakan itu sholat duha, karena itu adalah waktu sholat duha. Tapi yang utama sholat duha bukan waktu itu. Ketika matahari sudah naik lagi, sudah agak panas. Mungkin kalau boleh kita perkirakan di jam kita, mungkin jam 9, jam 10, yaitu waktu yang utama. Berapa rakaat minimal sholat witir? Ya, Nabi SAW mengatakan, sholatul lail mathna wathna, fa idza khasya ahadukum as-subha falyutir bil wahidah. Kata Nabi, sholat malam itu 2 rakaat. Kalau seandainya seorang khawatir dia sudah masuk waktu subuh, maka hendaknya dia witir dengan 1 rakaat, dengan tutup dengan 1 rakaat. Jadi minimal sholat witir 1 rakaat. Dan boleh 3 rakaat atau 5 rakaat, ya. Yang umumnya yang dilakukan adalah 3 rakaat, ya, sholat witir. Kemudian apakah hukum lelaki memakai gelang dan kalung yang katanya ada khasiatnya? Apa ini? Dengan aurah apa ini? Dengan aurah kita. Pertama perlu kita ketahui, hukum asal memakai kalung dan gelang itu tidak boleh bagi laki-laki. Kenapa? Karena walaupun itu bukan dari emas. Karena kalung dan gelang itu adalah sesuatu yang dipakai oleh wanita. Jadi kalau laki-laki memakai kalung dan gelang itu dia menyerupai wanita, dan Nabi melarang. Dan bahkan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita. Adapun tadi dikatakan kalung atau gelang yang memiliki khasiat, wallahu alam, ini harus dibuktikan khasiat apa. Apakah itu obat? Kemudian apakah tidak ada obat lain? Artinya apa? Kalau tidak ada lagi obat lain kecuali kalung ini, dan memang kalung itu punya khasiat dan memang sudah bisa dibuktikan, bukan hanya kalung, bukan jimat ya maksudnya ini. Kalau jimat nggak boleh jelas. Itu jimat ya, sesuatu yang hanya diyakini saja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini kalung ini memiliki apa, ada zatnya atau apa, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini cuma tali doang, cuman dia tali ini kata dia apa? Atau benang ini punya khasiat. Itu hanya dugaan dia saja, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau memang ada kalung tadi yang terbuat dari apalah yang saya dengar sekarang ini, ya dia bisa memberikan apa, maka itu boleh wallahu alam dipakai kalau memang tidak ada obat yang lain. Tidak ada lagi, cuman itulah. Kenapa? Karena memakai gelang dan kalung itu laki-laki dikhawatirkan apa? Ya masuk dalam tasyabuh dengan perempuan.
maka sebaiknya ditinggalkan, kecuali ya tidak ada lagi ya obatnya, hanya tinggal itulah yang bisa ya, maka wallahu alam, mudah-mudahan dibolehkan ya. Wallahu alam. Apakah hadis Abu Hurairah dan Abi Darda tadi puasa 3 hari di bulan Zulhijjah termasuk di dalamnya puasa Senin dan Kamis? Bukan Zulhijjah, bulan Hijriah. Saya salah tadi mungkin kalau saya sebut Zulhijjah. Setiap bulan, bukan bulan Zulhijjah aja, bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah. Setiap bulan Hijriah kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari ya, berpuasa 3 hari. Apakah masuk di dalamnya Senin dan Kamis? Ya, kalau Anda niatkan puasa untuk 3 hari termasuk insya Allah. Tapi kalau Anda sudah puasa Senin Kamis sudah cukup berarti. Kalau Anda puasa Senin dan Kamis berarti setiap bulannya ya 8 hari. Dan Anda niatkan puasa Senin Kamis sekaligus dengan puasa 3 hari ini, maka cukup tentunya. Tapi minimal kalau seorang nggak mampu dia puasa Senin Kamis, ya sudah dia mampu puasa 3 hari saja setiap bulannya ya. Jadi kalau dia sudah puasa Senin Kamis cukup ya. Sama dengan kalau dia sudah puasa Daud cukup, nggak perlu lagi Senin Kamis. Ada juga orang ini Senin Kamis puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud cukup, nggak perlu Senin Kamis lagi. Kalau dia sudah puasa Senin Kamis berarti cukup, nggak perlu puasa 3 hari lagi, karena dia kalau Senin Kamis berarti apa? 8 hari dia puasa. Ya, tapi dengan dia meniatkan puasanya itu, dia niatkan puasa untuk 3 hari setiap bulannya ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.